masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Polisi ringkus tersangka pencuri kendaraan bermotor, sekaligus pembakar rumah di Payakumbuh. Tiga pengedar sabu-sabu di Payakumbuh ditangkap polisi. Puluhan sepeda motor memakai knalpot bising terjaring razia. Parason yo. Kalau ada mabuik lai. Koresi kuang yo. Angtan gua. Sempat buron 7 bulan lamanya. Tersangka kasus pencurian kendaraan bermotor dan pembakaran rumah akhirnya menyerah setelah kakinya ditembak polisi saat berupaya kabur dari sergapan petugas pada Kamis malam pekan lalu. Tersangka ini diringkus saat berada di daerah Pangkalan, Kabupaten 50 Kota, saat hendak kabur ke Provinsi Riau. Tersangka bernama Anto, warga Padang Alai Bodi, Payakumbuh Timur, dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Adnan WD Payakumbuh untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di kakinya. Pengakuan tersangka, dirinya tidak hanya mencuri sepeda motor, namun juga terlibat pembobolan rumah dan membakar 2 rumah di daerah Bodi, Kota Payakumbuh. Tersangka mengaku sebagian besar yang menjadi korban merupakan tetangga satu kampung. Motifnya hanya karena sakit hati. Awalnya tersangka melampiaskan rasa kesalnya dengan mencuri sepeda motor atau membobol rumah korban. Setelah isi rumah digasak, tersangka lalu membakar rumah korban. Total ada 2 rumah yang dibakar oleh tersangka. Tersangka kita amankan dalam kasus tindak pidana pencurian sepeda motor dan pembakaran rumah dan kandang ayam. Kemudian tersangka juga melakukan pencurian pompa air dan kipas angin. Dan pada saat tersangka hendak melarikan diri setelah 7 bulan kejadian tindak pidana dilakukannya, tersangka dapat kami tangkap di wilayah Pangkalan dan melaksanakan tindakan tegas dan terukur. Selain tersangka, sejumlah barang bukti hasil pencurian juga turut disita, seperti sepeda motor, sepeda, pompa air, alat pertanian, dan senjata tajam. Saat ini, tersangka masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Payakumbuh untuk pengembangan dan proses hukum lebih lanjut. Sri Luis melaporkan dari Kota Payakumbuh. Mendapat informasi akan adanya transaksi narkoba di kawasan Kotonan Gadang, Payakumbuh, tim Phantom Satres Narkoba Polres Payakumbuh bergerak untuk mengintai dan mengamati gerak-gerik tersangka. Upaya itu membuahkan hasil. Ricky Novendra dan rekannya ditangkap saat tengah menunggu pelanggannya pada Kamis malam pekan silam. Tersangka sempat membuang barang bukti sabu-sabu ke bagian bawah mesin pendingin. Di lokasi itu, polisi menemukan 2 paket narkoba yang rencananya akan diserahkan kepada pembeli. Namun belum sempat melakukan transaksi. Ia lebih dulu ditangkap. Usai ditangkap, polisi bergerak cepat ke rumah tersangka yang tidak jauh dari lokasi penangkapan. Di dalam rumah tersebut didapati 2 orang rekannya lagi, Joni David Satria dan Hari Hanosta, sedang menimbang paket sabu-sabu. Dalam penangkapan itu, dari tangan David yang sehari-hari berprofesi sebagai pengamen, ditemukan 16 paket sabu-sabu berbagai ukuran, timbangan digital, alat hisap, telepon genggam, serta plastik yang diduga untuk pembungkus sabu-sabu. Kapolres Payakumbuh AKBP Wahyuni Sri Lestari mengungkapkan, pelaku yang ditangkap merupakan jaringan baru yang ada di wilayah hukum Polres Payakumbuh.
Kemarin dari tim narkoba kami mengamankan 1 orang yang diduga akan melakukan penjualan narkoba jenis sabu, kurang lebih diamankan 2 paket. Hasil pengembangan kita bisa mengamankan lagi 2 orang, yang mana 2 orang ini sudah persiapan dan sudah memilah-milah barang bukti sabu ini untuk dijual. Dia termasuk jaringan baru. Yang diamankan adalah jenis sabu yang kurang lebih 16 paket. Ketiga tersangka terpaksa mendekam di sel tahanan Mapores Payakumbuh guna menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Sri Louis melaporkan dari Payakumbuh. Saat kami masuk, Pak, Nancy David sedang menimbang-nimbang narkotika jenis sabu, Pak. Dalam rekaman kamera pengintai, terlihat seorang pengemudi ojek daring mencuri telepon genggam milik seorang mahasiswa yang tertinggal di dashboard sepeda motornya saat terparkir di kawasan daerah Tunggul Hitam, pusat Kota Padang pada Jumat pekan silam. Sebelum beraksi, pelaku memantau situasi terlebih dahulu. Saat diyakini jika kondisinya benar-benar aman, pelaku pun beraksi, mengambil telepon genggam dengan cepat dan meninggalkan lokasi. Meski telah dipantau kondisinya aman, pelaku tak sadar aksinya mencuri terekam jelas oleh kamera pengintai. Korban melaporkan peristiwa yang dialaminya yang disertai dengan rekaman kamera pengintai itu. Pencurian HP milik saya tadi pagi di Stika Saja Sentika yang terjadi sekitar pukul jam 9.40. Anggota Satreskrim Polresta Padang meringkus pelaku di daerah Tunggul Hitam tanpa perlawanan. Petugas juga menyita barang bukti telepon genggam yang dicuri. Pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolresta Padang untuk proses hukum lebih lanjut. Kami dan rekan-rekan untuk melakukan di lapangan dan mengetahui plat motor itu dari CCTV. Tersangka kita amankan di daerah Tunggul Hitam. Tersangka dan barang bukti dibawa ke Mapolresta Padang untuk pengusutan lebih lanjut. Pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Delapan ruangan di gedung Asrama Kampus 2 Universitas Negeri Padang di daerah Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, pinggiran Kota Padang, musnah terbakar pada Sabtu malam pekan lalu. Kobaran api dengan cepat membesar saat kebakaran melanda gedung Asrama Kampus 2 Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang itu. Menurut warga, api terlihat dari lantai 2 asrama itu yang saat kejadian dihuni oleh 5 mahasiswa. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang mengerahkan 9 mobil pemadam kebakaran ke lokasi kejadian. Upaya pemadaman berlangsung hingga 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Ini Damkar Kota Padang baru saja selesai penanganan kebakaran. Lokasi itu berada di UNP Kampus 2 atau lebih tepatnya di MES Fakultas Ilmu dan Olahraga. Adapun yang terbakar adalah lantai 2 daripada MES tersebut. Selama pemadaman kurang ada 1 jam dan jumlah armada yang kami kerahkan ada 9 unit. Untuk sementara kebakaran ini disebabkan oleh hubungan pendek arus listrik. Namun penyebab pastinya kebakaran itu masih diselidiki polisi. Alfi melaporkan dari Padang.